Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu. Yang pertama, Andin. Oh, masuk. Evi. Oh, duduk paling belakang sekarang. Yang ketiga, Deo. Oh ya. Alta. Devi. Sinta. Oh ya. Dewi. Oh, Dewi tidak hadir hari ini. Yang ke-9, Andin. Oh, Andin sudah tadi. Adi. Oh ya ya. Aldo. Oh, cuma Dewi aja hari ini yang tidak masuk. Ya. Untuk membuat kalian lebih semangat untuk belajar, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang sudah hafal? Ya, kalau sudah hafal kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus di lagunya ada kata-kata merdeka. Apa sih merdeka itu? Apa kalian tahu apa itu merdeka? Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian dapat memahami apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan kalian sebuah video tentang penjajahan di Indonesia. Silakan disimak ya.
menonton video tersebut. Pada video tersebut berisi tentang apa? Nah, benar, penjajahan di Indonesia. Ya, sekarang Ibu minta agar kalian berkelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang siswa ya. Silahkan untuk berkelompok, berpasang-pasangan ya. Nah, sudah. Setelah kalian berkelompok, Ibu minta agar kalian mengerjakan tugas yang Ibu beri. Silahkan dicatat di buku ya. 1. Kalian dapat menjelaskan latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. 2. Kalian dapat menjelaskan karakteristik para penjajahan di Indonesia. Ya, silahkan kalian kerjakan dan diskusikan dengan pasangan dalam kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 menit ya. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silahkan dibaca saja, nanti Ibu tulis jawabannya untuk kita jadikan kesimpulan bersama. Yaitu kelompok yang pertama. Silakan. Kemudian kelompok kedua. Ketiga. Dan keempat. Kelima, terakhir. Nah, semua jawaban sudah Ibu tulis ya. Sekarang jangan lupa kalian untuk menuliskan jawaban-jawaban yang berbeda dengan hasil kelompok kalian ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan hasil dari kerja kelompok. Yang pertama tadi kita akan membahas tentang latar belakang timbulnya penjajahan di Indonesia. Apa saja yang menyebabkan timbulnya penjajahan di Indonesia. Di dalam penjajahan di Indonesia ini ada 2 faktor penyebabnya, yaitu 1 faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal itu meliputi 1. Berkembangnya keyakinan atau kebenaran tentang ajaran Kopernikus. Ada yang tahu Kopernikus itu apa? Nah, Kopernikus yaitu perkembangan keyakinan tentang ajaran bahwa bumi itu bulat ya. Yang kedua yaitu berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa. Ada yang tahu itu apa? Ya, benar, berkembangnya zaman kebebasan. Ya, benar, sudah bisa ya. Yang ketiga yaitu berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara. Yang keempat, semangat Reconquista. Ada yang tahu itu apa? Oh, gak ada yang tahu ya. Yaitu perang salib yang terjadi pada dahulu kala. Jadi bangsa-bangsa itu merasa, oh dulu saya pernah dijajah oleh ini, saya harus membalasnya. Ya, seperti itu. Jadinya mereka mempunyai keinginan untuk membalas apa yang sudah mereka rasakan. Yang kelima, ambisi mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani. Ya, mereka itu mempunyai ambisi untuk mencari kekayaan karena mereka merasa di negaranya itu mereka kurang memiliki kekayaan. Dan di Indonesia ini dikenal dengan negara yang kaya dengan kekayaan seperti rempah-rempah, terus memiliki sandang pangan yang melimpah,
Nah, itu tadi yang menyebabkan bangsa dari bangsa lain datang ke Indonesia. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu kontak hubungan perdagangan dan niat baik bangsa Indonesia yang dimanfaatkan. Jadi, ketika bangsa lain datang ke Indonesia, itu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Jadi kayak ada tamu disambut baik dengan diberi kopi, diberi jajan, nah seperti itu. Tetapi bangsa lain tambah memanfaatkan apa yang telah bangsa Indonesia kasih. Seperti bangsa yang melanggar dengan aturan yang ditetapkan yang ada di Indonesia. 2. Karena Indonesia penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga Indonesia menjadi tempat tujuan dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu belum adanya sifat persatuan dan kesatuan ya. Jadi bangsa Indonesia dulu belum memiliki perasaan persatuan dan kesatuan. Jadi mereka hanya memikirkan dirinya sendiri yang disebut dengan individualisme. Nah ya seperti itu. Yang kedua yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik penjajahan ya. Apa sih karakteristiknya? Ya benar, karena bangsa lain ingin sekali membodohi bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia itu mudah untuk dijajah, mudah untuk diperbudak, mudah untuk dijadikan budak yang tidak dibayar. Nah, apakah kalian tahu negara apa saja yang sudah menjajah Indonesia? Ya, negara yang pertama siapa? Portugis pada tahun 1509 sampai 1595 dipimpin oleh Alfonso. Ya benar, mereka pertama kali mendarat di Kepulauan Maluku. Ya benar sekali. Nah, yang kedua yaitu negara Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Mendarat pertama kali di mana yo? Ya benar, di Tidore Maluku yang dipimpin oleh ayo siapa? Sebastian Elcano. Ya benar. Yang ketiga negara apa lagi? Perancis bukan. Yang ketiga apa? Ayo. Apa? Belanda. Ya benar, pada tahun 1602 sampai 1942. Pertama kali mendarat di Banten, pelabuhan Banten anak-anak. Ya benar. Sudah pintar ya sekarang. Nah, yang keempat baru Perancis ya pada tahun 1806 sampai 1811 ya. Yang kelima, aduh banyak sekali ya anak-anak yang menjajah. Yang kelima yaitu Inggris. Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh siapa? Stamford Raffles pada tahun 1811. Dan yang terakhir yaitu Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Lah,
pada masa penjajahan Jepang ini, Jepang dulu itu bilangnya mau membantu Indonesia agar merdeka. Tetapi lama-kelamaan Jepang malah menerapkan sistem kerja Romusa. Lah ya benar. Serta Jepang mendirikan suatu organisasi kemiliteran untuk menyerang Amerika. Karena apa? Karena bangsa Jepang terlibat dalam apa? Dalam Perang Dunia Kedua. Dan pada akhirnya karena kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Amerika, sehingga Jepang diambang kekalahan karena kotanya sudah dibom. Dan pada akhirnya Jepang mengaku kalah. Ya benar. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerahkan dirinya dan menandakan kepada Indonesia jika penjajahan di Jepang sudah berakhir. Ya benar, dan itu penjajahan di Indonesia sudah berakhir, sudah mau merdeka Indonesianya. Ya siapa yang tahu Indonesia merdeka pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Tanggal 16? Bukan, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, anak-anak, penyebab datangnya bangsa lain ke Indonesia itu hanyalah ingin memiliki rempah-rempah yang dimiliki Indonesia. Karena di Indonesia itu tanahnya yang subur dan rakyat Indonesia itu mau bekerja untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, sehingga di Indonesia memiliki rempah-rempah terbesar. Nah, di luar sana, negara sana tidak memiliki rempah-rempah yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga bangsa lain datang ke Indonesia. Nah, itu anak-anak sedikit dari penjelasan faktor-faktor penyebab dari penjajahan di Indonesia. Ya benar. Anak-anak, pada pembelajaran ini siapa yang dapat menyimpulkan lebih detail tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan ini? Ya? Oh, tidak ada ya. Kalau ada saya beri nilai tambahan loh. Ya, siapa? Ayo. Oh, Dewi ya, silahkan ya. Oh ya, benar. Jadi penjajahan di Indonesia ini terjadi bertahun-tahun dan dijajah oleh negara lain, sehingga rakyat Indonesia itu merasa sampai tertindas-tindas, sehingga bangsa Indonesia itu kadang cuma makan sama itu apa, singkong gitu. Jadi apa, hasil dari pertaniannya itu semua sudah diambil oleh negara lain di sana. Ya, sekarang makanya kalian harus bisa sekolah dengan pinter ya, supaya kalian bisa menjadi orang pinter, supaya Indonesia tidak lagi dijajah oleh negara lain. Ya benar. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Nah, kalian pasti sudah mengerti kan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, sekarang Ibu minta agar kalian mengerjakan tugas LKPD yang sebentar lagi Ibu bagikan ya. Mengerjakannya secara individu saja, jangan mengerjakan secara berkelompok lagi ya. Ya, ini silahkan. Ya, itu. Ya, sudah selesai.
Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti silakan dikumpulkan di ibu lagi, nanti ibu nilai. Terus kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Ya, silakan. Nah, anak-anak sudah selesai kan mengerjakan? Silakan dikumpulkan kepada ibu. Nah, ini tugasnya. Ibu simpan dulu, nanti ibu nilai. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian. Gimana perasaan kalian belajar tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penjajahan ini? Apakah ada yang senang? Ya, senang. Iya, memang kita belajar sejarah ini supaya kita tahu bagaimana sih dulu rakyat Indonesia mempertahankan negara ini melawan dari penjajahan. Nah, anak-anak, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang berdoa dipimpin oleh Mbak Sinta. Yuk sekarang berdoa. Bersikap yang bagus ya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk terus selalu belajar dan belajar supaya kalian bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.